Shalom adik-adik sekolah minggu, adik-adik dari Palangkaraya, Pangkalanbun, Sampit, dan Banjarmasin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari ini sekolah minggu kita akan dipimpin oleh Kak Yanti, Kak Maria dari GKPS Banjarmasin. Nah, kita juga ditemenin dengan abang-abang kita, ada Bang Samuel dan Abang Bintang. Nah, adik-adik sudah siap belum sekolah minggu hari ini? Gak kedengeran suaranya. Sudah siap atau belum? Oke, mantap. Nah, adik-adik, kalau kakak nanti sapanya dengan kata hai, jawabnya halo. Kalau nanti kakak bilang halo, jawabnya hai. Gitu ya adik-adik. Contohnya nih ya, halo, hai. Maka nanti jawabnya adalah hai, halo. Gitu ya. Halo, hai. Masih ada yang salah. Gak apa-apa, kita coba lagi ya. Hai, halo. Oke, udah ada yang betul. Sekali lagi ya. Halo. Good. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan dulu nanti Alkitabnya, kemudian bukunya, dan kita nanti ada kreativitas loh adik-adik. Jadi, sudah siap ya? Oh iya, jangan lupa, kita juga nanti ada kumpulkan persembahan. Seperti itu ya Kak ya? Oke, kita mulai dari lagu yang pertama. Judul lagunya Hello, Hola, Moshi, apa kabar? Berpasang-pasangan Kak Maria. Jadi seperti kita berdua nih ya, seperti kakak-kakaknya. Jadi berhadap-hadapan. Jadi nanti lagunya hello, hola, moshi, apa kabar? Bisa ya? Oke, silakan Bang. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik untuk puji nama Tuhan? Luar biasa. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya.
kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang agung, Bapa yang ajaib, terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami sembahkan kepadamu. Biarlah kiranya Engkau terima Tuhan Yesus, dan senanglah hati-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kami mengerti akan firman-Mu ayat demi ayat. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya Bapa. Sendengkanlah telinga-Mu untuk kami, dan ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita bertemakan membuat bahtera. Kita buka kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat belum adik-adik semuanya? Baik, kalau sudah dapat kita baca sendiri di rumah ya. Dan saya bacakan dari sini, yaitu Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Butet. Iya, Butet. Pak. Iya. Dengar ya, kalau kamu nggak mau minum obat, kamu nggak akan sembuh. Tapi obat itu kan nggak enak, Pak. Ya, memang begitu. Tapi kalau kamu sudah minum obat, kamu akan segera sembuh. Butet nggak mau. Nggak mau. Gimana sih Bapak ini? Butet, kamu dibilangin bapak, kok nggak nurut sih? Dengar ya, kamu kan anak bapak yang paling baik, paling cantik. Iya tahu kok. Nah gitu, apalagi kamu anak sekolah minggu, harus nurut, harus taat dong. Kamu tahu nggak, di Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang nurut sama Tuhan. Mereka taat sama perintah Tuhan. Contohnya Nabi Nuh, disuruh Tuhan membuat bahtera. Kamu tahu nggak Butet cerita tentang Nabi Nuh? Belum tahu Pak. Nah, kalau kamu minum obat, Papa akan bercerita tentang Nuh yang membuat bahtera. Jadi
Kamu dengarkan ya. Iya deh. 24. Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal, dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat, selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati, terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Tunggu Pak. Maksud Bapak, Nuh itu disuruh Tuhan buat bahteranya karena Allah hukum manusia yang jahat ya? Ya, begitulah maksud Tuhan. Nah, terus si Nuhnya nurut gak ya Pak? Ya nurutlah. Dia menuruti perintah Tuhan. Memangnya kamu Butet disuruh minum obat aja malah nggak mau? Wah, kok dia mau ya menuruti perintah Tuhan? Sampai sebegitunya diejek sama orang-orang, dibilang gila lagi. Ya memang begitu. Tapi kan kalau Nuh begitu, Tuhan jadi sayang sama dia. Nuh dan keluarganya diberkati Tuhan, selamat dari hukuman air bah. Kamu Butet mau kan disembuhkan, diselamatkan, diberkati Tuhan? Ya mau dong Pak. Siapa sih yang gak mau disayang sama diberkati seperti Nuh? Nah, dengar ya Nangnya, kalau kamu mau diberkati dan disayang sama Tuhan, kamu juga harus seperti Nuh yang taat. Taat seperti Nuh? Iya, taat itu dimulai dengan taat minum obat supaya kamu cepat sembuh. Nah, kamu kalau sudah taat sama perintah Papa, kamu pasti disayang. Begitu ya? Iya. Dan jangan lupa juga, jangan ulangi kebiasaan yang buruk. Tidak jaga kesehatan. Harus mencontoh Nuh. Hidupnya tidak bercela dan dia mengikuti perintah Tuhan. Jadi sekarang kamu harus minum obat ya. Oke deh Pak. Dan satu lagi, ini kan kita lagi pandemi COVID-19, harus jaga kesehatan.
harus pakai masker. Nih bentar, Bapak tirukan pakai masker. Bentar ya. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana cara pakai masker? Nah, begini. Kalau anak Tuhan harus taat aturan. Kalau disuruh pakai masker supaya kita tidak kena penyakit. Begitu. Nah, bentar Bapak lepasin dulu ya. Oke, Pak. Jadi, kalau kamu jadi anak yang taat, kamu harus senang melakukan perintah Tuhan. Taat sama orang tua, taat sama guru di sekolah minggu. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan diberkati dan diselamatkan seperti Nabi Nuh. Oke deh, Pak. Nah, Ted, Iya. sekarang kita nyanyi sama-sama. Oke deh. Lagunya lagu taat, supaya semua adik-adik sekolah minggu dan semua kita yang menyaksikan panggung boneka ini bisa hidup taat kepada Tuhan. Oke? Oke deh, teman-teman, kita nyanyi lagu taat ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik sekolah minggu, gimana nih kabarnya? Tetap stay safe dan stay healthy ya. Nih, gimana nih cerita yang tadi diceritain sama kakak sekolah minggu sebelumnya? Seru dong. Nah, selanjutnya kita akan bikin kreativitas yang berhubungan sama cerita tadi, dimana kita akan membuat bahtera Nabi Nuh. Kalian bisa ngerjainnya di rumah bareng-bareng sama mama, sama bapak, atau sama kakak, adik, abang, atau ada opung di rumah. Bisa juga kalian kerjain bareng-bareng. Untuk hasil pekerjaan yang sudah kalian buat nanti bisa dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Nah, dan juga kalau kalian mau upload nih ke sosial media kalian, jangan lupa sertakan hashtag SMGKPS Resort Kalselteng. Nah, jadi daripada kakak ngomong terus nih ya dari tadi, kita langsung aja ke pembuatan bahtera Nabi Nuh. Yuk. Oke, pertama kita siapin dulu alat dan bahannya. Ada kertas buffalo, ada gunting, kemudian lem, ada kertas origami, ada juga pensil dan penggaris, dan yang terakhir ada pewarna, bebas ya warnanya. Nah, ini dia kerangka dari bahtera Nabi Nuh yang kakak bikin. Nah, dengan penggaris dan pensil kalian bisa minta bantu orang tua untuk membuatnya. Lalu kita gunting, hap. Nah, next kita lipat setiap sisi-sisinya, sisi pinggirnya untuk bagian yang nanti akan kita lem. Kita lipat dengan rapi supaya mudah untuk dilem. Selesai kita lipat, lalu kita beri lem di pinggirannya. Kita lem yang rapi, hati-hati juga nanti jangan sampai lemnya kena ke tangan ya. Lalu setelah ini kita akan bikin bagian atap dari bahteranya. Kita lem bagian atasnya, lalu atapnya itu kakak pakai kertas origami, kakak pakai warna merah, kalian terserah mau pakai warna apa. Belakang bagiannya kakak potong,
karena kepanjangan. Selanjutnya kita akan membuat hewan-hewan. Karena kita tahu di Bahtera Nabi Nuh itu kan banyak hewannya. Cuman ini yang mewakili ada 6 hewan dan kakak yakin kalian semua tahu apa aja itu hewannya. Nah, kita gunting ya. Oh iya, kalau kalian mau nambahin juga misalnya gambar Nabi Nuh dan orang-orang yang di dalamnya, boleh banget. Atau hewan-hewannya kak mau diganti, boleh, terserah aja ya. Lalu kita tempelin nih yang tadi kakak potong atau kakak gunting tadi, ditempel di sisi kiri dan kanan. Tempel yang rapi. Nah, lalu kakak juga nambahin nih, ada tulisan Bahtera Nabi Nuh, hashtag SMGKPS Resort Kalselteng, dan juga ada tema kita hari ini, kerja buat Tuhan. Kira-kira begini deh hasilnya. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahkan. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan sudah kita dengarkan, cerita firman Tuhan sudah kita dengarkan. Sekarang kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan melalui cerita dan boneka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau perbarui hidup kami anak-anak sekolah minggu Seresot, Kalimantan Selatan dan Tengah, Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kiranya kami Tuhan sungguh-sungguh Engkau rubah agar kami memiliki ketaatan dan hidup taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Dan juga Tuhan Yesus tidak mengulangi kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan. Untuk itu Bapa, lawat kami, rubah kami, dan jamah kami Tuhan Yesus. Berkatilah, materaikanlah firman-Mu Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat untuk puji nama Tuhan? Masih kan ya? Oke, kita akan naikkan pujian, tapi ini harus bersaut-sautan adik-adik, karena lagunya judulnya adalah Saya Bergirang. Nanti kakak akan pimpin lagunya, kalian akan saut ya. Oke, baik.
Ada yang masih ingat nggak kita keberapa di minggu lalu? Betul, jadi untuk minggu ini kita sama-sama buat baca titah yang kedua. Nah, Kak Yanti akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Kak Maria dalam bahasa Simalungun. Adik-adik di rumah diikuti ya. Oke? Oke, kita sama-sama titah yang kedua. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau beribadah kepadanya. Lang malo ganaonmu, anja lang malo usianmu, barang aha na inagori atas, pakonna itanoon. Age na ibagasbah, pakonna itoruni tanoon. Anggona gabe si sombahon, barang si balosan. Nah, adik-adik, kita sampai pada waktu untuk mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Oke, baik. Nah, lagu kita untuk persembahan kali ini judulnya adalah Persembahanku Hanyalah Sejuta. Sudah siap? Kalau sudah siap, taruh persembahannya di tangan kanan. Angkat tangan kanannya, kita sama-sama bilang Hubere doon, hubani harajaon minai bata. Amin. Sudah siap ya? Oke, kita sama-sama bilang Hubere doon, hubani harajaon minai bata. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak remaja yang ada di Resort Kalimantan Tengah Selatan. Tema kita berbicara tentang membuat bahtera. Ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran penting dari tema membuat bahtera. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera karena Tuhan akan menghukum manusia yang berdosa, manusia yang berbuat jahat dengan mendatangkan air bah. Itu artinya Tuhan tidak suka manusia atau umatnya melakukan kesalahan atau hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Itu artinya adik-adik sekalian, kita harus hidup di dalam kebiasaan yang baik. Jauhilah kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan biarkan kebiasaan buruk itu menguasai hidup kita. Sama halnya dengan kita membiarkan kebiasaan itu lama-lama berkembang menjadi sesuatu yang dikatakan dosa. Oleh karena itu, kita harus membuat diri kita menjadi orang-orang yang hidup dengan kebenaran, hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari pelajaran hidup Nabi Nuh kita mendapatkan sebuah karakter ketaatan. Itu pentingnya ketaatan dalam kehidupan kita. Dengan ketaatan maka kita diselamatkan. Seperti Nabi Nuh, karena dia taat, dia patuh, dia menuruti apa yang dikatakan Tuhan Allah dengan membuat bahtera,
Meskipun orang-orang sempat mengejek dia, mengatakan dia gila, tetapi dia tetap menuruti perintah Allah dan menyelesaikan pembuatan bahtera itu. Alhasil, dia pun mendapatkan keselamatan. Dia pun akhirnya bebas dari hukuman air bah. Itu artinya adik-adik, kalau kita hidup taat itu untuk kebaikan kita. Kalau kita taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama orang yang lebih tua dari kita, menghormati mereka, maka itu sebenarnya adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena dengan kita menuruti perintah-perintah yang baik, nasihat-nasihat yang baik dari orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, maka itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari membuat bahtera ini adalah bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus hidup secara bertanggung jawab. Memang kita diberikan pikiran, hikmat untuk melakukan segala sesuatunya. Sama seperti adik-adik yang mungkin sudah diberikan oleh orang tua kebebasan untuk bermain, belajar, dan lain-lain. Maka kebebasan itu janganlah menjadi kebebasan yang tidak memiliki batasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun dikatakan bebas, tapi itu artinya kita harus bertanggung jawab. Kalau diberikan kita waktu, kebebasan untuk menggunakan teknologi, menggunakan handphone, bermain game dan sebagainya, maka kita harus bertanggung jawab menggunakan itu agar kita terbebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam berkat dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, yang nantinya digunakan oleh seksi sekolah minggu yang ada di Resort Kalimantan Tengah Selatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap orang tua yang sudah membekali anak-anaknya, kiranya Tuhan memberikan rezeki, kesehatan, dan kekuatan bagi kami semua. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Ulur Nami, Haset Orang Ganu, Senggoida Nami, Salahkan Atosa, Doa Masoman Nami, Torang Age Hujan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Horas B. Mahita.